Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilkafi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'du. Yang saya hormati teman-teman para wakil rektor, Direktur Pasca, Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Sekretaris Pepertais Wilayah 2 Jawa Barat, Pak Koordinator TU Fakultas Tarbiyah, kemudian reng-rengan Ketua DKM Kampus 2, Pak Dr. Hariman, dan saya lihat nih ada Pak Dr. Hasbi, Pak Dr. Nggak kelihatan wajahnya ini jadi lupa saya. Pak Dadan, Pak Cecep, kemudian Pak Irawan, Pak Dr. Irawan, terus juga Pak Dr. Adam ya. Pertama, setelah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah, salawat dan salam kepada baginda Rasul, saya ingin memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Ketua DKM. Oh ya, yang terhormat juga nih Pak Kiai Haji Cici Suhendar ya, sebagai pimpinan dari Ar-Rifqi, kemudian pimpinan dari Riyadus Shalihin, dan dari Al-Mahabbah. Kalau Ar-Rifqi dengan Al-Mahabbah familiar saya. Tapi kalau Riyadus Shalihin, Mutiara dari Cibiru. Ya. Dan adik-adik semua, ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir dalam kesempatan ini, setelah memanjatkan puji syukur, saya ingin memberikan apresiasi kepada DKM yang umurnya baru sedaun jagung, sudah banyak inovasinya, terobosan-terobosannya. Salah satunya hari ini berbagi. Dan biasanya di sini kalau hari Jumat, itu juga ada Jumat Barokah. Jadi jamaah yang sholat di sini, dengan catatan asal duluan datangnya. Karena makanan yang sediakan sesuai dengan kemampuan. Jadi kalau yang datang dikasih kupon, kalau kuponnya sudah habis terpaksa yang berikutnya nggak dapat kupon gitu. Ya, resikonya kalau nggak dapat kupon nggak dapat apa? Makan siang kira-kira begitu. Ini juga dalam kerangka memotivasi supaya apa? Jamaah segera berada di masjid sebelum imam atau khatib datang ke apa? Ke masjid supaya pahalanya bisa lebih besar lagi. Jadi saya memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ketua DKM beserta seluruh jajarannya yang sudah bisa melaksanakan berbagi di bulan Ramadan. Mudah-mudahan sekarang tahap awal seperti ini, tahap kedua harus 10 lipat kali ini mestinya gitu. Jadi kalau target jangan sekarang segini, besok 2 kali lipat, harus apa? 10 kali lipat. Sebab saya diajari sama Pak Soekarno, kalau ingin menaikkan cita-cita jangan tanggung-tanggung. Jadi harus apa? Setinggi langit. Jadi kalau nggak tercapai minimal setinggi pohon kelapa, kira-kira begitu. Ini saya berikan apresiasi dan sekaligus saya yakin apa yang dilakukan oleh Ketua DKM dan reng-rengannya ini bukti, insya Allah bukti dari bernilainya ibadah saum yang dikerjakan oleh mereka-mereka ini. Sebab kalau kita cermati ibadah saum
bukan cuma sekedar kewajiban ritual. Kalau kita sudah melaksanakan gugur kewajibannya, ya, tetapi kalau ingin bernilai, pasca ibadah saum atau pada saat ibadah saum ada tindak lanjut dari pesan moral ibadah tersebut. Salah satu ibadah saum yang kita kerjakan adalah menahan lapar dan haus dan yang lainnya. Cuma sekedar bisa menahan, buka pada saatnya, itu tentu bagus, paling tidak gugur kewajiban. Tapi kalau ingin bernilai, tidak berhenti di situ. Jadi setelah dia merasakan lapar dan haus, maka dia muncul kepedulian, empati terhadap orang yang dilihat sering lapar dan haus. Kita lapar haus hanya mungkin 1 tahun 1 kali. Tapi tidak sedikit saudara kita yang lapar dan haus setiap hari. Kita bisa jadi mencari makanan apa yang mau kita makan. Tetapi ada saudara kita yang apa yang bisa dimakan. Oleh karena itu ukuran sebuah ibadah termasuk di dalamnya saum itu akan sangat ditentukan sejauh mana tindak lanjut dari orang yang saum itu peduli terhadap saudara-saudaranya yang sering lapar dan haus. Jadi DKM sudah nih ada bukti mengimplementasikan pesan moralnya. Nah kalau wakil rektor dan rektor tentu bikin kebijakan. Kebijakan yang bisa mengurangi orang-orang yang biasa lapar dan haus, dalam bahasa lain miskin, bisa datang ke kampus yang kita miliki. Artinya bisa kuliah di kampus ini. Padahal dia terbiasa dalam keadaan kekurangan, susah segala macam. Nah, sebuah pimpinan dari sebuah perguruan tinggi, dia bisa dikatakan ibadah saumnya itu bernilai kalau ada pikiran mencari solusi bagaimana orang-orang yang tidak berkemampuan bisa studi di tempat lembaga yang ia pimpin. Karena itu insya Allah kita bertekad segenap pimpinan itu akan membuat kebijakan yatim piatu yang lulus masuk ke kampus ini. Jika ia yatim piatu maka bebas beban dari biayanya, khususnya UKT. Jadi adik-adik ini yang sekarang ada di panti, sekarang baru datang ke kampus, ikut di masjid. Harapan saya nanti adik-adik menjadi penghuni kampus ini dan berprestasi di kampus ini. Bahkan kalau perlu adik-adik menjadi pengganti saya berdiri di sini, kira-kira begitu. Caranya adik-adik belajar yang baik. Dan kita pimpinan sedang memikirkan bagaimana membuat UKT 0. Jadi bukan UKT 1 ya. 1 masih bayar. Kalau kita nanti ada kebijakan yatim piatu, kalau kuliah di kita maka bebas biaya SPP seperti yang sekarang dikeluhkan. Sedang kita pikirkan. Mudah-mudahan ini bagian dari wujud kita melaksanakan pesan moral dari ibadah saum yang kita kerjakan. Kebijakan muncul itu berawal dari tadi kesadaran kita. Ya tentu kalau DKM kan kelasnya ngasih ini tembakau, kan begitu ya. Kalau rektor kelasnya bikin kebijakan, yang kebijakan itu meringankan kepada orang-orang yang selama ini ingin kuliah ke kampus tapi kesulitan. Jadi adik-adik peluang terbuka nih yatim piatu. Jadi bukan cuma orang yang berkepunyaan saja bisa studi di sini. Tapi yatim piatu pun bisa. Apalagi seperti adik yang barusan baca Al-Quran. Asal hafal 5 juz, kita membuka ruang masuk ke kampus tanpa tes seperti pada umumnya. Tapi catatannya hafal 5 juz. Ada yang sudah hafal 5 juz? Sebenarnya untuk ukuran anak-anak kecil begini, kalau dipandu untuk menghafal Al-Quran, jauh lebih cepat dibandingkan wakil rektor. Karena kalau wakil rektor mah kan banyak macam-macamnya kan begitu ya. Kalau ini kan masih bersih nih, suci. Al-Quran itu suci. Gampang kalau didekati sama yang suci. Kalau yang beginian kan banyak bohongnya, banyak segala macamnya.
Ya, karena memang kita sudah faktor banyak-banyak halnya. Jadi sebenarnya Bapak Ibu sekalian, anak-anak kita yang kecil-kecil ini kalau dipandu untuk menghafal Al-Quran, memenuhi persyaratan masuk ke kampus ini 5 juz, sangat mungkin. Tinggal persoalannya ada nggak ikhtiar. Apalagi yang tadi itu, yang qori ya, tinggal diperbaiki tahsinnya, dikuatkan hafalannya, suaranya sudah bagus, lagamnya sudah bagus. Nah, nanti kesulitan tempat bisa tinggal di masjid ini. Kita punya kantor di sini juga ada beberapa mahasiswa yang tinggal di sini. Apa kerjaannya? Kerjaannya jadi muadzin di sini. Dan jadi muadzin di sini itu tidak sembarang, pakai proses audisi. Ya, ngikuti di Indosiar kira-kira begitu. Jadi kalau Indosiar itu audisinya nyanyi, di sini audisinya jadi muadzin. Bahkan nanti juga kita akan mengaudisi lagi untuk WO pernikahan. Karena nanti kita pusat bisnis kita akan bikin, itu kalau orang ada yang mau nikah, yang baca Qur'annya sudah ada, yang khutbah nikahnya sudah ada, yang baca doanya juga sudah ada. Yang kira-kira kalau dibacakan Al-Quran, bergetar yang mendengarnya, yang kalau dibacakan khutbah itu membuat orang semua terkesima, dan kalau dibacakan doa semua orang tersentuh, sehingga khusyuk ini. Jadi di audisi nanti di sini. Nah, saya kira gak mustahil ada yang seperti Kori tadi itu bisa masuk nanti ikut audisi kalau dibuka program itu. Nah, jadi itu yang ingin saya sampaikan. Pertama, saya memberikan apresiasi kepada DKM, Ketua DKM dan seluruh jajarannya. Dan yang kedua, tentu saya juga mengucapkan terima kasih kepada pimpinan yang telah memberikan dukungan sehingga bisa berjalan berbagai macam kegiatan. Dan yang ketiga, terima kasih kepada seluruh pimpinan dari Panti Asuhan, baik dari Ar-Rifki, Al-Mahabbah, kemudian Mutiara Bani Solihin. Mudah-mudahan, sekali lagi saya doakan nih, dan ini di 10 akhir, mudah-mudahan makbul ya. Hari ini adik-adik hanya duduk di lantai masjid, mudah-mudahan pada waktunya nanti adik-adik menjadi penghuni kampus UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Dengan catatan tadi, baik-baik belajarnya, kemudian bereskan akhlaknya gitu ya. Kuatkan hafalan Al-Qur'annya sehingga adik nanti bisa masuk tanpa proses yang tidak merepotkan. Hanya dites tentang bacaan Al-Qur'an yang dihafalnya itu. Mudah-mudahan Allah kabulkan apa yang kita harapkan ini. Dan doakan kami, khususnya DKM, kampus UIN Sunan Gunung Jati Bandung ke depan semakin baik, semakin bagus, dan sekaligus juga semakin kuat memberikan bantuan kepada lingkungan sekitar sehingga kehadiran kampus ini menjadi solusi terhadap persoalan-persoalan keumatan yang selama ini belum bisa kita terselesaikan. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang kita kerjakan memberi manfaat untuk umat dan kita yang mengerjakan tercatat sebagai amal ibadah. Terima kasih. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.